Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan ke-11 kita, ya. Di sini kita melalui YouTube karena dikhawatirkan nanti untuk teman-teman yang tidak bisa mengikuti Zoom untuk tetap bisa memahami apa yang Ibu maksud untuk pertemuan ke-11. Adapun pertemuan ke-11 ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan pemasaran industri hasil tembakau, ya. Ibu akan langsung share screen di sini. Oke. Oke, baik. Sebelumnya mungkin kalian juga sudah mendownload materi ini yang ada di Janitra. Sekali lagi untuk pertemuan ke-11 juga akan bisa kalian download melalui Janitra. Ya. Untuk materi sebelumnya yaitu mungkin kalian juga memahami apa itu yang berhubungan dengan rantai pemasaran tembakau, kemudian bentuk pasar tembakau yaitu pasar oligopsoni ya, jumlah penjualnya lebih banyak atau bahkan pembelinya hanya 1-2 saja. Kemudian juga pembentukan harga. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan pembentukan harga. Harga merupakan bentuk hasil dari kesetimbangan antara permintaan dengan penawaran. Nah, khusus untuk tembakau di sini memang untuk harga kita tidak bisa menentukan bahwa harga tersebut idealnya sekian. Ya, atau ada harga ideal untuk bulan September, untuk Juni, untuk Agustus itu tidak ada. Nah, mengapa? Seperti yang Anda baca di materi yang telah saya jelaskan, di situ ada yang namanya anomali iklim, yaitu perubahan di mana dapat dikatakan ada penyimpangan iklim. Nah, ya, iklim itu berarti kumpulan dari cuaca. Ya, berarti iklim itu berarti yang seharusnya misalkan di lingkungan tropis itu ya, di Indonesia contohnya itu hanya ada satu iklim, yaitu iklim muson terdiri dari dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Namun faktanya, jika iklimnya mengarah pada iklim cenderung basah, itu justru akan banyak merugikan khususnya untuk dunia budidaya tanaman gitu ya. Salah satunya adalah tembakau. Nah, di sini kita lanjutkan untuk pemasaran tembakau. Untuk anomali iklim sendiri yang memang di sini sangat mempengaruhi keberadaan curah hujan, ya, baik itu rendah atau tinggi. Kalau sudah anomali, berarti bisa jadi dia cenderung sangat rendah atau terlampau tinggi. Ya, seperti itu. Apa yang akan terjadi nanti justru adalah adanya penyimpangan ke arah curah hujan yang cukup tinggi. Fakta yang ada di Indonesia justru sekarang untuk iklimnya mengarah ke iklim basah atau cenderung untuk curah hujannya lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang tidak hujan atau kondisi terang, ya. Dan di sini memang kalau kondisi cenderung basah, sementara untuk tanaman tembakau membutuhkan curah hujan yang tidak terlampau tinggi, akibatnya harga tembakau akan jatuh atau sampai tidak laku dijual. Sebelumnya, Ibu jelaskan dulu bahwa untuk akibat dari iklim basah itu sendiri mengakibatkan mutu dari tembakau itu cenderung ke arah NDX atau non-descript, artinya tidak bisa ditentukan dia grade apa, atau dia tergolong dalam OVS atau overscored ya, atau terlampau lembek gitu ya, yang merupakan mutu sampah atau off grade. Nah, itu akibat dari anomali iklim yang dampaknya juga akan berpengaruh pada harga. Nah, di sini ada salah satu contoh studi kasus yang dilakukan oleh Bapak Profesor Samsul Titor Sastro di tahun 2012 ya, untuk membantu para petani agar tetap bisa mempertahankan usahanya untuk budidaya tembakau, melakukan uji korelasi harga tembakau ya. Di sini beliau mengumpulkan informasi mulai tahun 2008 sampai 2012. Pengujian dilakukan untuk tembakau rajangan Virginia Bojonegoro yang diwakili oleh Kabupaten Bojonegoro dan tembakau rajangan Madura yang diwakili oleh Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Pamekasan. Nah, di sini beliau mengumpulkan dari data curah hujan yang ada, mulai dari tembakau. Jadi curah hujan ini sebagai patokan untuk beberapa
istilahnya mutu ya, untuk mutu tembakau berumur 6 bulan, 4 bulan dan 2 bulan. Dan tentunya memang kalau untuk masa tanam tembakau memang itu ada periodenya ya. Biasanya dilakukannya kapan Nak periodenya? Biasanya dilakukannya di bulan-bulan di mana dia mengalami istilahnya memang tidak terlalu basah, juga tidak terlalu kering. Tapi memang seharusnya untuk tanaman tembakau sendiri memang sebenarnya membutuhkan curah hujan yang tidak terlampau tinggi. Berikut ya, rata-rata curah hujan selama 6 bulan, 4 bulan, dan 2 bulan selama 5 tahun. Ya, ini untuk umur dari tembakau tadi yang 6, 4, dan 2 bulan. Untuk Kabupaten Pamekasan dan Sumeneb di tahun 2008 sampai 2012, bisa dilihat di sini. Ternyata umumnya kalau untuk rata-rata periode untuk yang 6 bulan ya, bahkan sampai di tahun 2010 mencapai 180,75 ya. Dan memang ini di tahun 2010 sepertinya memang curah hujannya sangat tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan tahun-tahun yang lain. Di Kabupaten Bojonegoro juga sama ternyata. Memang di 2010 ini merata ya anak-anak, jadi iklimnya cenderung mengarah ke iklim basah, di mana di 2010 itu curah hujannya cukup terlampau tinggi. Akibatnya apa di sini? Nah, ini ada harga terendahnya, ya. Anda bisa lihat di sini, bahkan di sini harga terendah juga terjadi di tahun 2010 untuk Rajangan Virginia, baik Madura maupun Bojonegoro, yang mencapai rata-rata 16.000 per kilo. Seharusnya, coba Anda lihat di sini, seharusnya ketika memang curah hujannya memang sebagai contoh tahun 2012 ya, curah hujannya yang bagus untuk tanaman tembakau adalah di rentang 30 sampai 38. Akibatnya di sini apa? Bisa mencapai dampak untuk misalkan curah hujan yang memang cenderung tidak terlampau rendah tapi cukup antara 30 sampai 40, harga tembakau bisa mencapai Rp35.000 per kilo. Bahkan sampai terjadi Rp16.000 per kilo, itu sungguh mengecewakan ya, utamanya jika petani sudah menyiapkan segala macam, ternyata karena memang efek dari iklim basah, ya, sehingga harga tersebut mewakili dari kualitas itu. Berarti pertanyaannya di sini, bagaimana kualitasnya? Ya, memang untuk keberadaan anomali iklim ini memang suatu hal yang memang tidak bisa istilahnya diprotes itu ya, karena memang kalau untuk iklim maupun cuaca itu memang sudah ada yang mengatur. Namun bagaimana cara kita untuk tetap menjaga agar mutu dari daun tembakau tersebut tetap bisa layak untuk dijual dengan harga yang relatif bisa tetap menutup BEP dari petani, ya. Nah ini yang menjadi istilahnya menjadi tantangan, ya, tantangan untuk pemerintah khususnya dalam mengurus SNI. Oke. Nah ini bentuk korelasinya anak-anak, korelasi antara curah hujan dengan harga. Jadi ternyata pada umur 2, 4, dan 6 bulan, ya umur tembakau di situ, untuk contohnya di sini di 6 bulan memang dia relatif khususnya di Bojonegoro ya cukup tinggi korelasinya. Ya, jadi sangat mempengaruhi antara curah hujan karena Bojonegoro itu memang sebenarnya itu adalah lahan yang cukup panas ya nak ya. Tapi sekali lahannya terlampau basah atau cuacanya terlampau basah, justru malah sangat mengakibatkan suatu mutu dari daun tembakau tersebut jatuh. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah simpulan dari korelasi harga dengan curah hujan tersebut untuk di Bojonegoro dan di Madura. Di sebelah kiri yang di Bojonegoro itu Anda bisa lihat ya, untuk curah hujan yang meningkat akan mengakibatkan harga menjadi relatif turun. Sementara curah hujan yang rendah ya, yang rendah di kisaran 50 ini justru akan meningkatkan harga tembakau. Tapi ketika curah hujannya terlampau rendah, justru juga akan mempengaruhi harga menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Memang kalau untuk dikatakan mutu daun tembakau itu bisa dikatakan optimal ketika kebutuhan air pada lahan itu juga optimal. Ya, begitu pula dengan perubahan harga tembakau di Virginia yang ada di Madura, ya, Anda bisa lihat di sini. Ternyata di sini ada sedikit perbedaan. Kalau curah hujannya dia meningkat,
ya. Memang ada kecenderungan memang dia mengakibatkan harganya menurun, ya. Dan ketika curah hujannya dia menurun, dia akan meningkatkan harga dari tembakau itu sendiri. Tapi memang beda lahan tentunya akan beda kualitas. Ya, Anda bisa lihat di situ. Tapi intinya kesimpulannya dua ini sama, ketika curah hujannya meningkat mengakibatkan harga tersebut juga dapat dikatakan tidak terlalu bersaing begitu, ya. Pembentukan harga tembakau yang ideal sekarang. Ideal ini dalam hal apa sih sebenarnya, Nak? Ideal ini dalam hal ketika petani itu menjual produk daun tembakonya masih bisa mendapatkan untung, ya. Sementara sampai dengan saat ini, petani tidak pernah untung, Nak, faktanya. Sehingga yang namanya upaya untuk terus melanjutkan keberadaan tanaman tembakau di Indonesia ini menjadi ini pertanyaan dulu ya, Nak, ya. Pertanyaan mengapa, seperti contoh kemarin, ada celetukan, kenapa sarjana pertanian itu kok jarang ada yang mau terjun ke lahan pertanian itu sendiri. Salah satu masalahnya adalah satu, ketika mereka menanam sesuatu, bukan malah keuntungan yang mereka dapatkan, tapi malah kerugian. Ini yang menjadi pertanyaan di garis bawah. Kalau kita terlalu memikirkan masalah untung, tidak memikirkan masalah ideal, 1-2 tahun saja selesai. Nah, sekarang istilah yang tepat adalah pembentukan harga tembakau yang ideal, bukan yang menguntungkan. Setidaknya ketika dikatakan ideal itu menguntungkan untuk petani, tapi juga menguntungkan untuk perusahaan yang mengolah daun tembakau. Oke, saya lanjutkan sini. Harga tembakau terbentuk dari mutu tembakau itu sendiri, ya. Sementara di sini untuk mutu tembakau juga dipengaruhi oleh keberadaan anomali iklim. Anomali iklim sendiri dapat dipastikan menurunkan mutu tembakau dan secara otomatis menurunkan harga tembakau. Hal ini terbukti di berbagai daerah yang tadi disampaikan hasil penelitian dari Tirto Sastro tahun 2012, ya. Dan berbagai jenis tembakau, khususnya tembakau VO atau Fur Oaks, yaitu jenisnya. Namun demikian, faktor penurunan mutu tidak hanya merupakan fungsi anomali iklim tertentu, tetapi juga kesesuaian lahan khususnya topografi tanah. Seperti tadi, ada Bojonegoro, ada Madura. Topografi tanah juga menentukan kualitas atau mutu dari daun tembakau itu sendiri, sifat tanah dan paket teknologi yang diterapkan. Hasil kajian, dampak anomali iklim tersebut terhadap perkembangan harga tembakau menunjukkan hasil, ya. Kesimpulannya adalah pertama, anomali iklim 2010, ya, tadi yang kalian bisa lihat di tabelnya, dengan curah hujan rata-rata selama 6 bulan pertumbuhan tanaman tembakau itu lebih dari 150 mm, menurunkan mutu dan harga tembakau. Untuk harga tembakau sendiri selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2008 sampai 2012, yang melewati anomali iklim 2010, tidak sepenuhnya ditentukan oleh anomali iklim. Ya, sekali lagi tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh anomali iklim. Bisa juga karena tadi memang dipengaruhi oleh topografi tanah, sifat tanah, serta teknologi yang diterapkan pada saat budidaya. Ya, kemudian di sini uji korelasi tingginya curah hujan terhadap harga tembakau selama 5 tahun tersebut menunjukkan tidak adanya korelasi untuk beberapa wilayah. Misalkan ternyata memang korelasinya di sini dikatakan korelasi ketika dia mendekati 1, ya, tapi faktanya memang hasilnya memang tidak terlampau signifikan untuk menunjukkan adanya korelasi. Dan yang ketiga, kemitraan antara perusahaan dan petani merupakan instrumen yang dapat menolong petani dalam menentukan atau pembentukan harga untuk lebih realistis. Ya, memang di sini untuk kemitraan itu adalah saling percaya, baik petani maupun perusahaan. Petani juga begitu. Setelah dipercaya oleh perusahaan, seharusnya dia juga harus jujur menjaga kepercayaan itu. Ketika memang tembakaunya memang terjadi seperti tadi off grade, ya, atau seperti apa, mohon untuk tidak dicampur dengan tembakau yang bermutu baik. Sementara untuk perusahaan juga sama, harus dengan adanya kemitraan itu tetap menjaga kepercayaan petani untuk tetap memberikan ke dia, ya, misalkan petani ini jujur memberikan kualitas terbaiknya ke suatu perusahaan. Perusahaan itu juga wajib untuk mematuhi peraturan dengan memberikan harga yang seideal mungkin bagi petani. Ya, jadi ada kemitraan ini adalah suatu hubungan yang saling menguntungkan, intinya seperti itu.
Oke, demikian pertemuan kali ini Ibu akhiri. Jangan lupa untuk isi presensinya di Janitra. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke depan. Pertemuan ke depan adalah pertemuan terakhir kita, pertemuan ke-12 untuk semester ganjil ini. Pertemuan ke-13 akan diisi dengan UAS. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.